Halo, shalom, shalom, shalom. Ketemu lagi dengan saya, dengan Mary di sini. Kita akan berdoa dulu sebelum memulainya. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mendapatkan kasih-Mu, kami boleh mendapatkan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga. Tolonglah kami, saya dan teman-teman yang belajar online Alkitab ini, untuk kami boleh semakin hari mengerti dan kami semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin dan pembelajaran kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang menuntun saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Dan semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di Jumat ini. Judul kita hari ini adalah izinkan salib Yesus berkarya dalam kehidupanku. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita menyembah, kita mengikuti satu pujian ini. Aku pilih Tuhan Yesus oleh Jordan Francis. When I feel the fear come, I won't run away, even in valleys. Your presence is enough. When I feel the shaking, oh, I will stand my ground, 'cause your presence is enough. And you are with me. Oh Father, you're for me. Oh, fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Oh, I'm never alone, I'm never abandoned. Fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. When I feel the pressure, oh, I won't run away, even in tension. Your presence is enough. When I'm in the mystery, oh, I will stand my ground, 'cause my God, you are enough. Yes, you are. You are with me. Oh Father, you're for me, and fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Yes I do. I'm never alone, I'm never abandoned. Oh, and fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Oh, I belong to you. When the rain fell, when the floods came, when the wind blew, I was okay. You were right there. You're in every step I take. When the night falls, when my heart aches, if I stumble, I will not break.
you'll be right there. You're in every step I take. When the rain fell, when the floods came, when the wind blew, I was okay. You were right there. You're in every step I take. Come on, let's sing this loud. Oh, when the night falls, when my heart aches, if I stumble, I will not break. You'll be right there. You're in every step I take. Oh, you're my shepherd, you're my keeper, my provider, my protector. You surround me, you're in every step I take. Oh, you're the goodness, you're the constant, you're my first love and my future. You surround me, you're in every step I take. You are with me. Oh, Father, you're for me. Fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Oh, I'm never alone. I've never abandoned, and fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Come on, we're not done yet. You're my shepherd, you're my keeper, my provider, come on, my protector. You surround me, you're in every step I take. Oh, sing it out. You're the goodness, you're the constant, you're my first love, my whole future. You surround me, you're in every step I take. And you are with me. Oh, and Father, you're for me. And fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Oh, I'm never alone. Oh, I'm never abandoned. And fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Oh, yes, I do. And fear will never conquer me, 'cause I belong to Jesus. Ya, oke teman-teman, ketika kita milik Tuhan Yesus, kita berjalan bersama Yesus, kita tidak pernah takut. Itu inti dari lagu Jordan Francis, I Belong to Jesus. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini. Selamat datang sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung. Puji Tuhan. Apakah teman-teman merasakan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang sempurna di satu minggu yang kemarin? Saya berharap juga demikian. Saya merasakannya, teman-teman juga merasakannya. Karena kita adalah manusia baru, kita mendapat salib Tuhan Yesus, kita mendapat kemurahannya, kita merasakan pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti Jumat lalu dikatakan, kita belajar bahwa kita tentang salib Tuhan Yesus itu merupakan tanda kasih Allah untuk kita. Dan salib Tuhan Yesus kita pakai sebagai tanda ketaatan saya kepada Allah. Nah, dari kedua hubungan itu, tentunya yang harus saya berikan pada Allah adalah satu, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Itu ada di Ulangan 6 ayat 5, sama satu lagi di Perjanjian Baru, saya lupa ya. Kemudian harus menjadi perhatian utama, dan kita harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita di Ulangan 6 ayat 6-7. Harus mengulangnya supaya kebenaran Tuhan itu ada dalam pikiran kita dan hati kita dan orang-orang sekitar kita. Dan ketiga, salib Tuhan Yesus itu menjadi tanda pada tangan dan lambang di dahi kita. Ulangan 6 ayat 8. Apa sih yang dimaksud lambang di tangan? Itu kita melakukan pekerjaan baik.
suatu tangan kita terikat oleh salib Tuhan Yesus, sehingga kita harus melakukan hal yang baik. Kemudian ada di dahi ketika salib Tuhan Yesus itu bekerja, kita baca firman, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, itu terjadi. Kita baca firman masuk, kita pelajari, kita renungkan semua ketetapannya dalam pikiran kita, dan kita hidup dalam Roh Kudus pimpinannya. Kemudian menjadi perjanjian bahwa kita taat atas semua perintah, peringatan, dan ketetapan Allah. Di Ulangan 6 ayat 17. Kelima, kita menjadi benar setelah melakukan perintah dan setia melakukan. Ulangan 6 ayat 25. Jadi ketika salib Tuhan Yesus, darahnya tercurah menebus dosa kita semuanya, dan itu menjadi tanda bahwa kita kepunyaannya yang sudah ditebus, dan kita taat, kita mau melakukan perintahnya, dan kita setia kepada Dia. Nah, salib Tuhan Yesus itu harus senantiasa terpasang, menjadi beban yang terpasang dalam pikiran, dalam perasaan, akal budi saya sebagai manusia baru. Karena sebagai manusia baru, saya mengalami proses demi proses, mulai dari pembersihan, dengan firman Tuhan, apa yang dulu saya tidak tahu, sekarang saya tahu tentang apa yang benar di hadapan Allah, apa yang Allah inginkan. Kemudian hidup saya dikuduskan ketika saya melakukan kebenaran firman itu. Ketika saya tidak mengerti, saya tanya Roh Kudus, saya berdoa, Dia yang menolong dan membimbing saya. Kemudian kita dimurnikan melalui beragam kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Untuk itulah saya menemukan satu visi untuk manusia baru adalah memberikan ibadah yang sejatinya adalah mempersembahkan kehidupannya, tubuhnya ini, kehidupannya sebagai yang kudus, berkenan kepada Allah. Kita tidak akan bisa lari dari sana. Dan fakta dari ibadah yang sejati ini, harus tercermin dalam kehidupan gerejanya. Gerejanya yang saya maksud adalah kita adalah bait Allah yang kudus, yang hidup, tubuh yang hidup ini. Dan kita harus menjadi dampak dalam kehidupan gerejanya, dalam 7 aspek kehidupan dunia. Nah, itu saya baca di beberapa literatur ya, saya lupa menuliskannya nanti ke depan. Dan para teolog itu menuliskan aspek yang pertama dalam kehidupan manusia, di mana gereja itu berada, itu adalah bisnis. Pasti dong orang berada dalam bisnis, mencari nafkah, ya, penghasilan. Kemudian dari mana kehidupan gereja di dalam pemerintahan, otomatis kita berada dalam negara kita kan, bagaimana kita posisi kita, gereja kita sebagai orang kudus, orang yang percaya Tuhan, untuk Indonesia kita, untuk yang kita ingin Indonesia maju, untuk Indonesia lebih baik. Kemudian aspek berikutnya adalah tentang media. Ketika saat ini ada teknologi media seperti yang saya gunakan. Apakah media teknologi itu dapat digunakan berdampak, berguna, memuliakan Tuhan? Saya sebagai gerejanya. Kemudian aspek yang lain adalah seni dan pertunjukan, karena dalam kehidupan manusia tidak lepas dari melakukan beragam kegiatan seni, ya, melukis, bernyanyi, menari, dan lain sebagainya, drama. Kemudian aspek pendidikan dalam kehidupan anak-anak kita, kehidupan kita melewati waktu demi waktu. Kemudian kehidupan dalam keluarga dan bagaimana dengan iman kita.
apakah kita tetap berada dalam kebenaran dan roh. Dan kemudian yang ketujuh, respon antar aspek-aspek 1 sampai dengan 6. Saya pribadi, bagaimana saya merespon masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, jika teman-teman adalah seorang yang berperan dalam keluarga, misalnya saya adalah anak, saya juga orang tua, juga saudara dan saudara-saudara saya yang lain. Apakah kebenaran firman itu boleh ada dalam kehidupan saya dan mereka boleh melihat kehidupan saya ini dikendalikan dan diatur sedemikian rupa menuju kepada kemuliaan Tuhan Yesus ya, memuliakan Allah. Kemudian, bagaimana kalau kita adalah seorang yang berperan dalam kegiatan bisnis, seperti saya juga dan teman-teman, misalnya kita berusaha, dagang, apakah kita melakukan komitmen suatu janji bisnis yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian kalau saya adalah seorang yang berperan dalam pemerintahan, misalnya saya juga adalah aktivis atau relawan satu kegiatan sosial, apakah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu dalam rangka untuk mencari ketenaran, atau saya lebih bertujuan memang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian bagaimana kalau saya juga seorang yang berperan dalam pendidikan? Nah, ketika saya menjadi guru, pendeta, atau pastor, bagaimana saya mentransfer kebenaran firman Tuhan itu kepada anak didik sekolah minggu saya, anak-anak saya, sekitar saya. Kemudian saya juga kebetulan menjadi seorang yang aktif dalam pelayanan muda di GPKD Sion. Lalu bagaimana saya harus menempatkan diri, mengajarkan hal tentang kebaikan Tuhan, kebenaran ini, dan apakah saya telah menghidupinya, karena tidak mungkin kita mengajarkan tapi tidak melakukannya. Kemudian bagaimana kalau saya orang yang beraktif juga dalam media sosial, seperti konten YouTuber, pemberi pengaruh, seperti yang saya lakukan hari ini. Saya lebih memilih untuk membagikan tentang firman Tuhan, belajar Alkitab bersama. Saya ingin selanjutnya dan hari-hari ke depan banyak orang dimenangkan, banyak orang bersungguh-sungguh boleh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu sungguh menyenangkan dan adalah keuntungan yang sangat besar. Bagaimana saya itu kalau berperan dalam seni, misalnya saya pelukis, misalnya apa yang saya lukis, apakah lukisan saya boleh memuliakan Tuhan. Ketika saya membuat lagu pujian, ketika saya menari, apakah itu semua memberikan pujian dan memuliakan Allah? Nah, kemudian ketika saya adalah seorang yang berperan memberikan respon, misalnya komentator, ketika saya membaca suatu berita, ya, apa yang menjadi komentar saya? Apakah saya akan sebagai gereja, baik Allah yang kudus, yang hidup, yang berkenan, apakah saya akan menjadi orang yang memberikan dampak positif atau memperkeruh suasana? Itulah salib Tuhan Yesus yang harusnya ada dalam kehidupan gereja, dalam 7 aspek kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau boleh dikatakan, salib Tuhan Yesus itu bekerja dalam roh yang tinggal dalam kehidupan manusia baru. Nah, alasan statement ini adalah di Yohanes 15 ayat 26,
dikatakan Kristus Yesus itu, saya menemukan Kristus Yesus itu adalah roh juga. Dikatakan jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita beriman dalam Kristus Tuhan Yesus, kita mengizinkan Roh Kudus tinggal, penghibur yang dari Bapa itu, roh kebenaran itu tinggal dalam hati kita, pikiran kita, dalam keseluruhan kita sehari-hari. Nah, lalu di Matius 1 ayat 23, statement yang paling akhir, ketika Maria melahirkan Tuhan bayi Yesus, itu ditulis Immanuel. Immanuel dalam bahasa asli Ibrani-nya artinya itu Allah beserta kita. Immanuel itu sebuah nama Kristus, title-nya. Kemudian Yesus. Yesus juga adalah nama asli dari Ibrani, Yesus, yang adalah Allah kita. Di Matius 1 ayat 25, di paling belakang, Yusuf menamakan bayi itu Yesus. Lalu di surat-surat Rasul Paulus dibilang Kristus Yesus. Nah, kenapa pemeran utamanya adalah selalu Kristus Yesus? Itu juga berhubungan erat dan juga ada ya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ditulis demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu kan perkataan Allah ya. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Allah ciptakan harus melalui firman. Nah, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ingat kan teman-teman, waktu Allah menciptakan kronologis Allah menciptakan bumi dan isinya. Nah, itu dia dengan firman. Dan ketika itu Allah yang pertama kali adalah Allah memisahkan terang dari gelap ya. Nah, ketika ada firman Tuhan dan itu adalah terang, terang itu baik dan bercahaya. Sudah dipisahkan waktu itu di Kejadian 1, sehingga kegelapan itu tidak akan menguasainya. Segala sesuatu yang berada dalam kegelapan, ketika datang kebenaran firman Tuhan yang terang itu akan membongkar semuanya. Dan itulah yang akan yang dinubuatkan di kitab Wahyu, kalau kita semua akan sedang menunggu tentang akhir zaman, bahwa sepanjang waktu Allah itu menyingkapkan banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan, banyak hal ya yang Dia singkapkan, dan segala siasat iblis juga disingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan, karena Allah ingin semua orang-orang percaya, orang yang menghidupi firman, hidup dalam kebenaran dan roh, itu harus karena tinggal dalam kebenaran, tidak ada lagi dosa yang dilakukannya. Sekalipun sekali-sekali mungkin kita masih teledor, kita minta ampun dan kita berdoa kepada Allah, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita berhasil
kembali memelihara roh itu, kebenaran itu dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, ketika salib Yesus itu adalah roh penghibur, itu juga roh Allah yang memerdekakan. Nah, kenapa kita bisa merdeka? Nah, pertama adalah ketika kita hidup di dalam roh dan dipimpin roh, kita itu dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut di Roma 8 ayat 2. Hukum dosa, kita tahu dosa dari Taurat ya, tentang Allah yang mengatur banyak hal tentang apa itu dosa, apa yang menjadi dosa, dan yang paling utama adalah yang masih dibawa dari yang masih dilakukan sampai saat ini dari PL, dari perjanjian lama ke perjanjian baru saat ini, adalah 10 perintah Allah yang paling masih dikerjakan, dan itu juga diadopsi, dikemas demikian rupa menjadi hukum kasih Allah yang utama. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, pikiran, kekuatan dan akal budi. Kasihlah manusia sama manusia seperti mengasihinya seperti kepada diri sendiri. Nah, itu yang harus tetap kita lakukan. Dan ketika kita melakukan hal-hal itu, otomatis pasti kita hidup dalam kebenaran dan tidak ada tuntutan dosa yang harus kita hadapi, karena kita sudah melakukan kebenaran Tuhan. Itu yang maksud merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kedua adalah Kristus di dalam kehidupan adalah roh kebenaran. Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Roma 8 ayat 10 dikatakan demikian, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati firman begitu saja. Ketika kita ingin hidup di dalam firman Tuhan, tentunya kita harus hidup dalam firman itu. Kemudian di Roma 8 ayat 20 dikatakan seluruh ciptaan Allah takluk, tunduk, ada di dalam kehendak Allah. Roma 8 ayat 20. Karena tadi kan dibilang harus kita mau merdeka. Saya mau merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya kita udah ada dalam perjanjian itu, dan dalam perjanjian itu supaya kita bebas, kita harus hidup dalam firman, dalam Kristus yang adalah roh kebenaran itu, dan submit dalam semua kehendaknya. Dan keempat, kemerdekaan anak-anak Allah adalah hidup sebagai hamba Allah. Ya udah pasti, ketika kita ingin merdeka, ini harus menjadi hamba Allah. Hamba-hamba Allah, 1 Petrus 2 ayat 16. Hamba Allah berarti orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang melayani Allah. Karena tidak mungkin manusia itu bisa memilih, maksudnya pilihannya kalau tidak di dalam kebenaran firman Tuhan apa? Gak ada lagi yang lain, paling berbuat dosa, dan kita menjadi hamba iblis. Itu bukan itu yang kita mau, bukan? Nah, kita mau tinggal di dalam Allah. Kita ingin kemerdekaan anak-anak Allah dapat kita rasakan, dan kita hidup sebagai hambanya, melakukan perintahnya sesuai yang dikehendakinya. Demikian. Nah, selanjutnya kita mulai melihat bukti salib Yesus itu sudah aktif belum dalam kehidupan saya. Itu yang paling penting ya. Nah, apakah sudah aktif atau belum? Nah, kalau misalnya sudah aktif, itu akan teman-teman dan saya juga boleh merasakan
ketika kita membawa salib Tuhan Yesus, kuk salib Tuhan Yesus itu terjadi perubahan kualitas posisi sikap kita. Misalnya tentang hati kita lapar secara spiritual atas firman Tuhan. Di Kolose 2 ayat 11 mengatakan demikian. Dan puji Tuhan, ketika saya membuat program ini, otomatis saya mau nggak mau terikat untuk membaca firman Tuhan, mencari kebenaran. Kemudian yang saya dulunya merasa firman Tuhan itu seperti potongan-potongan yang tidak jelas dan membingungkan, sekarang saya mulai merasakan firman itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi sehingga saya semakin terus-terusan untuk masuk ke dalam pencarian lapar spiritual atas firman. Kemudian kedua, keberanian membongkar, menghancurkan benteng-benteng iblis. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika kita dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu yang benar. Saya mulai terdorong untuk saya nggak mau lagi tinggal dalam kebohongan siasat iblis. Nah, saya akan mencari tahu, misalnya hari ini saya belajar misalnya tentang dosa perzinahan. Kenapa orang jatuh dalam perzinahan? Kenapa orang zaman sekarang banyak sekali kasus perceraian dan segala macamnya? Ternyata secara yang kita pahami memang secara garis besar di luar terlihat hanya sekedar uang, kebutuhan uang yang tidak tercukupi, kebutuhan jasmani yang tidak tercukupi, tetapi inti sebenarnya di esensi dalamnya adalah kepuasan dan keinginan kita atas firman Tuhan, kebenaran firman. Selama kepuasan kita, kelaparan kita, pemenuhan kita diisi oleh firman Tuhan, ketika masalah finansial atau masalah kurangnya pemenuhan kebutuhan jasmani, itu kita akan dibukakan dan dapat solusi-solusinya, dan kita bisa melihat bagaimana iblis itu menggoda orang-orang untuk jatuh ke dalam dosa-dosa perzinahan itu. Misalnya demikian. Kemudian ketiga adalah dasar kebenaran firman. Ketika saya dan teman-teman mulai suka akan firman Tuhan, kita akan terus menggali, kita akan menemukan apa yang Allah inginkan. Nah, apa yang Allah perintahkan. Dan kita boleh yakin, tidak merasa dituduh sama si iblis. Karena saya dulunya orang berdosa. Nah, Kolose 2 ayat 13-14, Kolose 2 ayat 6-7 mengatakan demikian. Sehingga ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya bahwa kehidupan lama kita sebagai orang berdosa sudah selesai, dan saatnya adalah kita harus menjadi orang baru yang dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak lagi hidup seperti masa lalu. Kemudian keempat, perjanjian. Ketika saya menerima salib Tuhan Yesus seperti dikatakan di awal, berarti saya berjanji melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena di Ibrani 10 ayat 15-16 dituliskan, Allah
Allah sendiri yang menaruh hukumnya di hati dan menuliskannya di akal budi. Nah, ketaatan kita adalah eh, eh, cara ketaatan saya dan teman-teman merupakan respon menghormati Allah yang luar biasa dan hebat itu atas kebaikannya dalam hidup saya dan saya melakukannya. Dan kelima, eh, ketika salib Tuhan Yesus itu aktif juga ketika saya memuji, ketika saya menyembah, kita bisa berbahasa roh, kita bisa berkata-kata, kita begitu rindu sama dia. Di Kolose 3:18 dikatakan kita dikasih hikmat dari Roh Kudus, hikmat dari Allah untuk memuji dia dengan mazmur, dengan himne, bernyanyi dengan roh untuk Allah. Dan ini kan teman-teman waktu kemarin saya katakan ada roh titipan Allah waktu penciptaan Adam waktu itu. Dan dulu itu aktif menjadi pasif ketika Adam jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus, kita bertobat, kita sudah dilahirkan dari air dan roh, roh titipan itu menjadi aktif lagi. Dan Roh Kudus membantu kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Selanjutnya, masih dalam pertanyaan, apakah saya sudah menjadi manusia baru yang bertumbuh? Nah, itu juga yang selalu menjadi ingatan buat saya. Sampai saat ini tiap hari harus ada buktinya. Saya optimis kehidupan saat ini ada dalam pengaturan dan pemeliharaan Allah. Ketika kita dalam kesulitan, misalnya bisnis yang kacau, lemah. Nah, apakah saya masih punya iman, yakin bahwa kehidupan saya, pekerjaan saya ada dalam pengaturan dan pemeliharaan Allah. Kan kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah dikasih kuasa. Kita memiliki roh yang berani. Nah, kemudian, kedua, saya menghidupi kehidupan ini saat ini dengan kebiasaan yang baru dalam kebenaran dan roh. Jadi saya tahu firman Tuhan, saya membacanya, mempelajarinya, memahaminya, bertanya kepada roh bagaimana saya dapat melakukannya. Dan banyak hal kadang-kadang saya dekat dan teman-teman akan menghadapi ya beragam kesulitan dan di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan. Dan ketika kita bingung keputusan apa yang kita ambil, nah Roh Kudus yang membantu kita dan akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang benar. Apakah itu juga sudah saya alami? Apakah itu juga sudah teman-teman alami? Kemudian bukti selanjutnya adalah saya merindukan kehadiran Tuhan Yesus dalam dimensi roh atas waktu-waktu yang dilewati. Ketika teman-teman sendirian, nggak lagi santai, lagi nggak melakukan apa-apa, apakah saya dan teman-teman sangat menginginkan kehadiran Tuhan Yesus setiap waktu? Karena tadi dikatakan salib Tuhan Yesus adalah tanda perjanjian untuk saya hidup dalam ketaatan. Tidak ada lain. Kita harus melakukannya terus-menerus. Dan apakah itu telah menjadi bukti? Apakah teman-teman sudah selalu merindukan kehadiran setiap waktu? Dan saat ini ketika saya harus membuat materi demi materi untuk belajar Alkitab bersama ini, saya belajar dan saya semakin mempunyai kerinduan ini semakin intens ya, semakin lebih lagi gitu.
Kemudian yang keempat adalah saya merindukan pemulihan terjadi atas gunung-gunung aspek kehidupan yang saya hadapi saat ini. Pemulihan terjadi bagi pemerintahan saya di Indonesia, kehidupan lebih baik, anak-anak Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Kemudian buat buat ketika di media sosial bagaimana saya ingin memuliakan nama Tuhan setiap waktu. Apakah media sosial yang kita gunakan itu sungguh memuliakan Allah ketika kita berada dalam keluarga, atau juga keluarga kita, orang sekitar kita, dan kita sendiri telah memberi dampak hidup dalam kebenaran firman, kemudian di dalam bisnis, juga di dalam apa lagi, ketika memberi respon, ketika kita menemukan satu peristiwa. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang kita temui. Nah, ketika kita merindukan, ketika saya merindukan pemulihan, tapi pemulihan kan belum terjadi. Apa yang kita lakukan dalam doa, saya lakukan ujian, penyembahan, berdoa bagi aspek-aspek itu. Dan ketika saya memuji menyembah, saya merasakan pemulihan terjadi dalam aspek-aspek itu. Puji Tuhan. Oh, kudus luar biasa. Dahsyat. Nah, kesimpulan terakhir, kesimpulannya adalah ketika saya mengizinkan salib Tuhan Yesus berkarya, yang boleh saya temukan saya menjadi pribadi yang memberikan dampak dan menghasilkan dampak bagi kehidupan di sekitar saya. Walaupun saat ini belum kelihatan, orang-orang mungkin atau mungkin saya kadang-kadang merasa belum memberikan dampak besar, tapi lakukanlah dengan tekun, karena Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, Allah semua otoritas. Kemudian kedua, ketika saya hidup bersama Roh Allah, saya hidup bersama Roh Allah dan juga Kristus Yesus. Jadi ya hidup dalam lingkungannya ya, dalam kebenaran firman tiap hari, tiap waktu. Yang ketiga, saya mengalami kemerdekaan secara spiritual. Saya tidak rasa takut, saya tidak khawatir, saya tidak bilang puji Tuhan. Kalau saya sangat terbatas. Kemudian keempat, saya merasakan adanya perubahan dalam hati saya, dalam keberanian saya. Kondisi kebenaran firman juga, puji Tuhan, saya bisa semakin hari membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian hidup dalam perjanjian kita kepada Allah, salib Tuhan Yesus itu adalah simbol perjanjian kita untuk taat kepada Allah, memuji dan menyembah dalam roh. Demikian, puji Tuhan. Dan itulah yang saya alami minggu-minggu terakhir ini. Dan saya juga percaya ketika teman-teman sungguh-sungguh menaruh kerinduan itu, fokus kepada Tuhan, naruh tubuh kehidupan ini sebagai tempatnya Roh Kudus. Nah, kita akan masuk ke Jumat berdepan. Kita akan belajar sama-sama lagi bagaimana kita hidup dalam bimbingan Roh. Terima kasih teman-teman yang telah belajar bersama. Bila ada komentar, pertanyaan atau lainnya bisa menuliskan pada kolom chat di YouTube. Saya akan berusaha menjawabnya. Dan kita akan pelajari kembali bersama-sama. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa bersama. Oh, Roh Kudus yang Maha Baik, terima kasih
sangat menolong kami, memimpin kami dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang sebenarnya. Roh Kudus, tolong kami di setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan saya dan teman-teman yang mendengarkan saat ini. Roh Kudus yang hiduran, Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami dapat berdoa memuji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa atas kemurahan, atas kasih yang luar biasa kepada kami, memelihara, membungkus kami dalam kehidupan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan Yesus.